Hari ini gue bakal ngebahas Korean Netflix series yang lagi terkenal banget, judulnya Squid Game. Jadi Squid Game ini kan tema besarnya, konsep besarnya adalah tentang permainan bertahan hidup, tentang survival game. Nah, konsep-konsep seperti ini sebenarnya udah dipakai sama banyak film sebelumnya. Kita bisa lihat ada The Hunger Games, ada Cube, ada Battle Royale, ada The Belko Experiment, ada juga As the Gods Will, ada juga yang terbaru kemarin adaptasi dari manga Jepang di Netflix juga, judulnya Alice in Borderland gitu. Jadi sebenarnya konsepnya itu udah nggak baru. Nah, tapi di sini gue bakal ngejelasin ke kalian perbedaannya Squid Game dari film-film sebelumnya dan kenapa sih Squid Game ini itu bisa viral banget. Jadi yang pertama, kenapa Squid Game ini bisa terkenal dan viral banget ya menurut gue karena ini memang produksi dari Netflix ya. Netflix ini kan bisa kita bilang udah menjadi salah satu platform yang paling kita sayang selama ini. Selama pandemi mereka nemenin kita terus gitu kan, promosi-promosi filmnya juga bagus. Kita bisa lihat juga original seriesnya juga bagus gitu. Dan ini juga dilakukan di Squid Game gitu. Kalau kalian lihat di sosial media, promosinya itu cukup gencar. Kita bisa lihat ada instalasi langsung dari film Squid Game ini di salah satu stasiun di Korea, di stasiun Itaewon, di mana di situ mereka membuat miniatur dari permainan-permainan yang ada di Squid Game dan orang-orang yang datang ke stasiun itu tuh bisa nyobain langsung. Dan kalau kita ngomongin perfilman Korea, dari segi promosi juga memang mereka tuh udah nggak kaleng-kaleng lagi. Semenjak Parasite dan Minari bicara banyak di Oscar, menurut gue ya industri film Korea itu udah bener-bener maju dan kalau masalah promosi sih emang udah keren banget. Yang kedua pastinya karena efek sosial media ya. Kita bisa lihat teman-teman di sekitar kita, baik di Twitter atau di Instagram Story gitu. Kebanyakan dari mereka tuh yang ngomonginnya Squid Game dalam seminggu terakhir ini. Ada yang spoiler, ada yang review, ada yang ngasih reaction gitu. Jadi ya menurut gue sih ya ini pasti jadi promosi gratis dan membuat orang yang tadinya mungkin gak peduli atau gak aware, ya mungkin bisa jadi ikutan nonton dan pada akhirnya ya enjoy the series gitu. Yang ketiga ini yang menurut gue menarik dan membedakan Squid Game dari film-film sebelumnya. Kalau kita lihat, dan yang ini yang gue perhatiin ya, yang bisa gue ambil dari series ini adalah di cerita ini ada tema besar yang menurut gue dipakai sama si pembuat cerita. Dan tema itu adalah tentang pilihan, tentang choices gitu. Kalau di film-film sebelumnya yang kita lihat seperti Battle Royale atau mungkin Alice in Borderland ya, para pemain, para peserta game itu tuh mereka tuh seperti terpaksa untuk bermain karena mereka sudah diposisikan di sana. Nah, itu berbeda banget sama Squid Game itu. Squid Game ini adalah permainan di mana para pesertanya itu bisa dengan sadar memilih untuk ikut atau tidak, ya kan? Dan mereka tuh juga bisa sampai di arena Squid Game karena pilihan-pilihan salah yang mereka lakukan di hidup mereka. Kita bisa lihat pemeran utamanya si Gi-hun dari awal tuh sudah membuat berbagai macam pilihan yang cukup ngawur sebenarnya. Dia itu memilih untuk menggunakan uangnya untuk judi pacuan kuda. Dia memilih untuk membelikan anaknya mainan dari capit-capitan. Dia memilih untuk membelikan anaknya topoki bukan ayam goreng seperti yang disuruh sama ibunya di cerita. Dia memilih untuk bermain permainan pertama itu yang seperti Tazos ya, dia mainkan itu dan pada akhirnya dia juga dengan sadar menelpon nomor yang ada di balik kartu si Squid Game tersebut yang adalah logo kotak segitiga dan bulat, ya kan? Bahkan di episode kedua di Squid Game saat mereka sudah masuk ada rules yang menuliskan kalau mayoritas memilih untuk berhenti bermain, mereka juga bisa keluar dari permainan itu gitu loh. Ya kan? Dan itu menarik banget gitu buat gue. Di episode kedua mereka keluar, lalu mereka sadar kalau ternyata pilihan yang mereka buat itu salah, mereka hanya bisa memutarbalikkan hidup mereka di Squid Game, ya mereka memilih untuk kembali masuk gitu. Dan bahkan setelah mereka masuk Squid Game, kita bisa lihat gitu, mereka harus memilih sekutu mereka siapa, mereka harus memilih jenis permainan yang kedua tuh yang di episode Gulali kan, mereka harus memilih segitiga, bulat, bintang atau payung, mereka harus memilih rekan untuk tarik tambang, mereka harus memilih rekan untuk permainan kelereng, episode Ganbu, mereka harus memilih nomor 1-16 untuk permainan jembatan kaca. Ini memang sebenarnya semua itu tentang pilihan gitu. Even sampai episode terakhir, di episode ke-9, kita bisa melihat bagaimana pilihan dari si pemenang Squid Game ini terhadap nasib dia. Dia memilih untuk tidak menggunakan uangnya, ya kan? Si Gi-hun memilih untuk pada akhirnya dia memilih untuk menggunakan setengah uangnya untuk dibagikan kepada keluarga dari temannya si Sang-woo itu dan kepada adiknya si pemeran cewek si Sabyok yang di Korea Utara itu kan. Nah, setelah itu dia juga memilih untuk pergi ke Amerika menemui anaknya, ya kan? Tapi ternyata kembali dia membuat sebuah pilihan gitu. Dia melihat ada orang yang bernasib sama dengan dia yang sedang mau direkrut untuk Squid Game berikutnya.
dia memilih untuk malah kembali dan tidak ke Amerika, dimana ya ini yang memberikan possibility untuk season 2. Oke, jadi sebenarnya jelas banget tema besar dari Squid Game ini adalah tentang pilihan, oke? Dan ini semua tuh serunya adalah yang membuat kita juga relate gitu, buat kita yang udah dewasa, yang udah nyari uang, yang udah tahu susahnya kerja, susahnya menjaga keluarga, mencari uang tuh, itu kita relate banget gitu. Kita bisa ngerti kenapa mereka mau nggak mau harus kembali ke Squid Game. Nah itu sih yang membuat gue tuh membedakan sama kalau kita nonton Alice in Borderland gitu. Ya kita ada di dunia fantasi, ada di dunia yang eh, kita tidak tahu gitu kenapa tiba-tiba kita bisa ada di sana, ya kan? Sama juga seperti Battle Royale, kita tuh dijebak gitu. Satu kelas dijebak untuk memainkan game tersebut, tapi beda di Squid Game itu semua tentang pilihan dan secara sadar semuanya itu, semua karakter, semua peserta yang ada di dalam Squid Game itu tuh memilih untuk bermain, tidak dipaksakan sama sekali. Jadi kan kalau kalian tahu di episode-episode awal mereka sempat kebingungan kayak apa sih permainan anak kecil berikutnya yang akan mereka mainkan. Nah yang lucunya adalah menjelang akhir episode saat pesertanya tinggal 3, kita bisa lihat sebenarnya jenis permainan itu semua tuh digambar di dinding di tempat mereka beristirahat. Nah lucunya adalah ternyata gambar-gambar tersebut tuh udah ada dari awal episode. Bahkan sempat ketangkep di episode ketiga gitu. Gue sempat ngeliat nih ada gambarnya. Di sana jadi lucu juga gitu ya, sebenarnya mungkin dari awal tuh mereka nggak ngelihat cuman karena pesertanya masih rame. Iya, iseng juga sih yang bikin film. Ada juga sih beberapa hal yang gue nggak suka dari Squid Game ini. Yang pertama gue nggak suka banget sama acting para VIP-nya. Menurut gue actingnya jelek banget sih. Kayaknya juga mungkin yang meranin nggak gitu terkenal dan ya kelihatan kayak baca skrip gitu. Menurut gue sih itu lumayan bikin off banget. Yang kedua menurut gue adalah penceritaan si Junho, si polisi yang menyelinap masuk ya. Balik lagi tuh, itu pilihan gitu. Dia memilih mengikuti egonya untuk masuk ke dalam Squid Game dan ya berusaha mencari kebenaran. Nah tapi ya yang lucunya adalah dia itu tidak memberikan dampak apapun sebenarnya pada cerita ini. Pada akhirnya konklusinya juga gue rasa di open endingnya untuk season 2. Lalu yang lucu adalah saat dia masuk ke Squid Game pun dia tidak memberikan efek apapun, dia tidak mengganggu jalannya permainan, dia tidak memberi efek apapun pada peserta gitu kan. Jadi ya efeknya itu sangat minim dan menurut gue cuma jadi side story aja gitu untuk mungkin yang diceritakan di season kedua. Yang ketiga adalah tentang revelation dari si kakek 001 sebagai salah satu dalang pencetus atau mungkin pemegang saham dari Squid Game itu sendiri. Menurut gue sayang banget gitu karena gue yakin banget nih kalian juga pasti attach gitu sama karakter kakek ini, kalian juga pasti simpati gitu dari episode 1 sampai episode 6, apalagi di episode Ganbu gitu ya, kita bisa ngelihat bagaimana banyak orang tuh sampai nangis gue lihat reactionnya ya kan, sedih banget, baper banget gitu. Developmentnya tuh jadi hancur menurut gue, sayang padahal persahabatan si Gihun sama kakek ini tuh udah keren banget dari episode awal sampai terakhir diceritakan, kita pikir dia mati gitu ya di episode ke-6. Dari adegan dia nggak ada yang ngajak join timnya ya kan, dari adegan si kakek ngompol, nah itu maksud gue udah cukup bagus gitu. Bahkan di episode kedua si kakek ini sendiri juga yang membuat si Gihun ini yakin untuk kembali ke Squid Game ya walaupun pada akhirnya kita mengerti kenapa. Nah jadi menurut gue sih sayang aja salah satu karakter terbaik, salah satu development terbaik dalam film ini tuh malah runtuh di episode terakhir. Nah itu sih menurut gue jadi lumayan kentang aja sih. Jadi gue mau bikin prediksi buat season keduanya. Nah yang pertama nih prediksi gue adalah, nah ini gue sih nggak harapin terjadi ya. Pasti dimulai dengan Gihun yang mungkin kembali akan join Squid Game. Tapi ya balik lagi motivasinya apa gue juga nggak ngerti. Karena walaupun dia sekarang udah tajir, ya menurut gue uang dia juga tidak bisa dibawa masuk ke Squid Game dan ya akan percuma gitu loh. Dia hanya masuk untuk apa? Tujuannya juga nggak jelas, apa dia mau menang lagi atau dia mau menghancurkan sistemnya. Ya menurut gue sih kurang oke ya kalau ceritanya kayak begitu. Yang kedua adalah mungkin Squid Game versi internasional. Nah kita kan tahu nih VIP ini kan datang dari luar negeri. Terus ada percakapan juga yang bilang kalau sepertinya Squid Game ini tuh nggak cuma terjadi di Korea. Nah tapi ya yang pasti kalau kita sampai dapetin Squid Game versi internasional, kita harus mikirin juga nih poinnya, permainannya seperti apa. Karena kan yang bikin Squid Game juga menarik adalah karena permainannya itu kan dari permainan tradisional anak-anak Korea. Nah kalau internasional kita juga harus lihat skalanya itu seperti apa dan permainannya juga macam kayak bagaimana. Karena kalau misalnya esensinya permainan tradisional itu dibuang, menurut gue ya jatuhnya akan jadi survival game yang lain gitu, sama kayak film-film yang lain gitu, tidak akan menarik seperti season pertama. Nah yang terakhir yang gue harapkan akan diceritakan di season 2 adalah cerita tentang si kakek 001, cerita tentang masa lalu terciptanya Squid Game.
Mungkin juga bisa menceritakan Lee Byung Hun ya, si The First Man ini waktu dia menang di tahun 2015 seperti yang kita lihat di season 1. Nah, mungkin akan bagus kalau ini bisa diceritakan, dimana nanti si Gi-hun juga bisa dimasukin untuk yang ceritanya present time-nya. Tapi untuk cerita di masa lalunya kita bisa ngelihat dan kita bisa ngerti sebenarnya tujuan dan maksud Squid Game yang sebenarnya itu apa sih. Nah, itu yang gue paling harapkan untuk terjadi di season kedua. Jadi itu sih sedikit analisa dan sedikit harapan gue untuk Squid Game ya. Nah, jadi kalau kalian setuju, kalian boleh komen, kalian boleh like, kalian boleh subscribe, dan ya kalau nggak suka, tolong dimaafkan aja. Oke, thank you and bye-bye.